Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 9 sampai tanggal 15 Juli tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Semuanya ini merupakan penjabaran dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami tentang bersyukur karena berkat Tuhan Allah? Menurut Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa umat pilihan Tuhan Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sebagai puji-pujian kepada Tuhan Allah? Yang ketiga, bagaimana melaksanakan Nazar dalam bacaan ini dikaitkan dengan berkat tanah yang subur, ternak, dan karunia keselamatan. Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini akan kita bahas tuntas melalui kesempatan ini. Mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang bersyukur karena berkat Tuhan Allah? Menurut Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita menggali teks Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai 14 dalam upaya memahami tema bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini merupakan mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Saudara tahu Raja Daud? Dia adalah seorang gembala yang kemudian menjadi raja di tanah Israel. Nah, mazmur ini yang ditulis oleh Raja Daud ini dinyanyikan dalam ibadah umat Allah di Bait Allah Yerusalem. Raja Daud merupakan penulis mazmur yang paling produktif. Dari 150 pasal dalam kitab Mazmur, 73 pasal itu ditulis oleh Raja Daud. Jadi hampir setengah dari kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Selebihnya ditulis oleh Asaf, ada 12 pasal itu ditulis oleh Asaf, ditulis oleh Bani Korah, ada 10 pasal, sedangkan Salomo dia hanya menulis 2 pasal, dan kemudian masing-masing menulis 1 pasal, disebutkan dalam kitab Mazmur nama-nama mereka, yaitu Heman, Etan, dan Musa. Dari 150 pasal ini, pasal yang tertua dalam kitab Mazmur adalah pasal 90, karena ini ditulis oleh Musa. Nah, pertanyaan bagi kita, Daud itu hidup kapan? Daud hidup tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Nah, dia berkuasa sebagai Raja Yehuda di Hebron itu tahun 1010 sampai tahun 1002 sebelum Masehi. Dan kemudian dia menjadi raja atas seluruh Israel tahun 1002 sampai tahun 970 sebelum Masehi. Ketika Daud berkuasa, di saat itulah dia banyak menulis kitab Mazmur. Nah, sekarang mari kita pahami tema bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Saat membaca Mazmur 65 ini, saya tidak berjumpa dengan kata bersyukur. Coba Anda teliti pasal 65 ini, kata bersyukur tidak Anda temukan di dalam pasal 65 ini. Kita hanya berjumpa dengan kata syukur. Itu pun, sekali lagi, itu pun kita temukan dalam judul Mazmur 65. Bunyinya, nyanyian syukur karena berkat Allah. Tetapi kata syukur itu tidak kita temukan di dalam Mazmur pasal 65. Dari ayat 1 kita tahu, Mazmur ini adalah
nyanyian yang digubah oleh Daud. Sekalipun kata bersyukur tidak kita temukan, namun isi dari pasal 65 kitab Mazmur ini menggambarkan pemazmur sedang bersyukur. Nah, kalau kita menggali lebih dalam kata bersyukur, kalau kita menggali lebih dalam, kata syukur itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Berterima kasih kepada yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Itu pengertian kata syukur. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata bersyukur dalam bahasa Ibraninya hakarat hatop, yang arti harfiahnya mengenali kebaikan. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang mengenal betul kebaikan dan atasnya dia berterima kasih. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari Anda mengenal betul kebaikan itu dan Anda menyatakan terima kasih atas kebaikan itu namanya bersyukur. Kalau saat ini Anda hidup, Anda bernafas, dan Anda mengenali betul bahwa nafas itu adalah kebaikan dalam hidupmu, artinya sumber nafas itu adalah dari Tuhan. Dan Anda berterima kasih atas itu. Itu namanya bersyukur. Jadi bersyukur itu dimulai dari kita sebagai manusia mengenali kebaikan. Dan atas kebaikan itu kita berterima kasih. Nah, dari sini kita mengerti ungkapan pemazmur dalam Mazmur 65 ini. Dia menyatakan syukur kepada Tuhan Allah karena pemazmur mengenal kebaikan Tuhan Allah. Kebaikan Tuhan Allah itu merupakan berkat dari Allah. Nah, apa saja itu? Mari kita arahkan perhatian kita ke dalam teks Mazmur pasal 65. Pertama, perhatikan ayat 3. Kebaikan Tuhan Allah yang pertama disebutkan di sini adalah Tuhan Allah mendengarkan doa. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Pemazmur sendiri mengalami itu. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doanya. Jadi karena Allah kita adalah Allah yang mendengar doa umatnya, maka pemazmur menyatakan syukur atas kebaikan Allah itu. Yang kedua, ayat 4. Ayat 4. Kebaikan Tuhan yang kedua disebutkan ayat 4. Tuhan Allah berkuasa menghapuskan pelanggaran. Tuhan Allah berkuasa menghapuskan pelanggaran. Itu disebutkan di sini. Jadi memang dihapus. Kalau sesuatu kita tulis di papan tulis, kemudian dihapus, itu berarti yang kita tulis tidak ada lagi. Nah, demikian halnya dengan pelanggaran kita. Kalau Allah disebut menghapus pelanggaran, itu berarti pelanggaran kita tidak ada lagi. Itulah kebaikan Allah yang ditemukan pemazmur dalam perjalanan hidupnya. Yang ketiga, ayat 6. Tuhan Allah menyelamatkan umat dengan perbuatannya yang dahsyat dan keadilannya. Ya, keselamatan itu bersumber dari Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan, pemazmur mengalami itu. Dia mengalami keselamatan yang bersumber dari Tuhan. Masih ingat pertempuran antara Daud dan Goliat? Daud hanya dengan senjata sederhana. Hanya batu yang dia miliki, itu pun batu yang tidak besar. Sementara Goliat itu datang dengan perlengkapan senjata perang. Tetapi yang memenangkan pertempuran itu adalah Daud. Nah, keselamatan itu Daud pahami bersumber dari Tuhan. Dalam peperangan melawan orang Filistin, Daud memenangi peperangan itu. Keselamatan itu Daud pahami bersumber dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Banyak kali kita mengalami keselamatan ketika kita diperhadapkan dengan mara bahaya. Selamat dari banjir, selamat dari tanah longsor, selamat dari angin yang bertiup kencang, selamat dari laut yang bergelora. Keselamatan-keselamatan yang kita alami itu, apakah itu kita pahami bersumber dari Tuhan?
Daud mengalami keselamatan itu dan dia memahaminya. Itu bersumber dari Tuhan dan karena itu dia menyatakan syukur. Yang keempat, perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kebaikan Allah di sini disebutkan Tuhan Allah memulihkan bumi dengan kuasanya. Kemudian yang kelima, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kebaikan Allah disebutkan di sini, Tuhan Allah memberkati tumbuh-tumbuhan dan ternak bagi manusia. Nah, atas segala kebaikan Tuhan ini, pemazmur Daud bersyukur. Dan ungkapan syukurnya itu, dia gubah dalam bentuk nyanyian. Dan itulah yang kita baca saat ini, Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dia sangat berterima kasih atas kebaikan Allah, atas berkat Tuhan Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara sekalian, itulah jawaban atas pertanyaan nomor 1. Jadi, mengapa pemazmur mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik adanya. Dia bersyukur karena berkat Tuhan Allah dia alami dalam perjalanan kehidupannya. Dan ini ajakan bagi kita semua. Ketika kita mengenali kebaikan Allah dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus mengucap syukur kepadanya. Yang kedua, pertanyaan nomor 2. Mengapa umat pilihan Tuhan Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sebagai puji-pujian kepada Tuhan Allah? Ya. Mengapa umat pilihan Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sebagai puji-pujian kepada Tuhan Allah? Saudara, pertanyaan ini menarik. Allah memberkati bangsa-bangsa melalui umat pilihannya. Mengapa Allah tidak memberkati langsung? Disinilah kita melihat cara kerja Allah. Allah memberkati umat pilihan. Dan melalui umat pilihan ini, Allah memberkati bangsa-bangsa lain. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian kita membaca, mulanya Abraham dipilih oleh Allah. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Kemudian Abraham yang sudah lanjut usia itu diberkati oleh Allah. Nah, Allah memberkati Abraham. Dari Abraham muncullah bangsa Israel. Kemudian bangsa ini berkembang menjadi banyak dan mereka diperbudak di tanah Mesir. Oleh tangan perkasa Allah, mereka dibebaskan oleh Allah melalui Musa. Allah terus berkarya melalui kehidupan bangsa ini. Demikian halnya, Allah terus berkarya melalui kehidupan bangsa ini. Melalui bangsa inilah, bangsa-bangsa lain menuai berkat. Nah, demikian halnya dengan Yesus. Yesus memilih 12 orang murid. Kemudian Yesus mengutus mereka bersaksi tentang apa yang mereka alami, apa yang mereka dengar dari Yesus. Jadi jelas saudara sekalian, Allah bekerja melalui orang, melalui komunitas kecil, hingga komunitas yang besar, yaitu umat pilihan atau gereja. Lalu, mengapa umat pilihan Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain disebut sebagai puji-pujian kepada Tuhan Allah? Saya mencatat ada 3 alasannya, dan saya harap ini diperhatikan dengan baik. Ini sangat penting, harap kita menyimaknya. Yang pertama, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa merupakan kehendak Allah. Sekali lagi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu merupakan kehendak Allah. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, Allah berfirman kepada Abraham, "Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Yang kedua, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa merupakan pengutusan Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kita diutus untuk menjadi berkat. Kita diutus untuk membuat semua bangsa menjadi murid Kristus. Yang ketiga, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa merupakan kesaksian kita bagi dunia
bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus dengan cara hidup yang Kristus ajarkan, dengan hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Jadi sangat penting bagi kita menjadi umat Allah itu ternyata tanggung jawabnya besar. Allah berkehendak agar melalui kehidupan kita menjadi berkat, agar melalui kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang ketiga, bagaimana melaksanakan nazar dalam bacaan ini dikaitkan dengan berkat tanah yang subur, ternak, dan karunia keselamatan. Saudara, pertanyaan ini harus kita kaji dengan baik. Kita harus paham dulu apa yang disebut nazar. Kata nazar berasal dari bahasa Ibrani nasir. Artinya disendirikan, dikuduskan. Nazar adalah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Ya. Dalam kekristenan, nazar merupakan janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal jika apa yang diharapkan terpenuhi. Di dalam Alkitab ada contoh nazar. Masih ingat kisah nazar Yefta? Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Anda masih ingat cerita itu? Yefta bernazar. Dan kemudian dia menepatinya. Di saat dia mau menepati nazar itu, dia dilanda kesedihan. Karena akibat nazarnya itu, dia kehilangan anak gadisnya. Nah, dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40, disebutkan bahwa saat itu, Yefta mau berperang melawan Bani Amon. Dan sebelum peperangan itu terjadi, Yefta bernazar. Perhatikan nazar Yefta ini. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Wow, saudara, nazar Yefta ini mengerikan. Dia mau berperang melawan Bani Amon. Kalau Tuhan memberikan kemenangan, siapa saja yang keluar dari pintu rumahnya pertama kali menyambut dia, apakah itu binatang, apakah itu manusia, pokoknya yang keluar menyambut dia dari pintu rumah, itu yang akan dia persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Ya. Nah, soal korban bakaran ini tradisi yang ada dalam kehidupan Bani Amori atau bangsa Amori yang merupakan penduduk asli tanah Kanaan. Mereka punya kebiasaan mempersembahkan korban bakaran, dan rupanya itu mempengaruhi Yefta. Dia menghendaki kemenangan dan dia mengucapkan nazar ini. Ya, nazar ini diucapkan oleh Yefta. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, Yefta menepatinya saat ia memenangkan peperangan. Yang keluar pertama kali dari dalam rumahnya menyambut dia adalah anak gadisnya. Karena Yefta sudah bernazar, dia mau tidak mau harus menepatinya. Anak gadisnya itu dia persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan di sini, bagaimana melaksanakan nazar dalam bacaan ini dikaitkan dengan berkat tanah yang subur, ternak, dan karunia keselamatan. Saudara, nazar itu janji kita kepada Allah. Jika Allah melakukan apa yang kita minta. Jika tidak ada janji, tidak ada nazar. Contoh sederhana, jika Tuhan memberikan tanah yang subur, maka saya akan berpuasa 5 hari. Itu janji.
Nah, jika kita tidak berjanji, tidak bisa disebut nasar. Jadi nasar itu berawal dari janji kita kepada Tuhan. Kemudian kita memberikan jaminan. Kalau Tuhan menepati janjinya, maka kita akan memberikan ini. Jadi ada janji, ada jaminan. Itu nasar. Jadi jika tidak ada janji, tidak bisa disebut nasar. Nah, dalam teks bacaan kita ini, Mazmur 65 disebut dalam ayat 2, dan kepadamulah orang membayar nasar. Jika nasar itu terkait dengan tanah, ternak, dan karunia keselamatan, maka cara melaksanakannya sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh orang yang bernasar. Jika nasarnya berpuasa, dia harus berpuasa. Jika nasarnya mempersembahkan seluruh hasil panen, dia harus menepatinya. Tuhan tidak meminta kita harus bernasar, baru dia memberkati. Tanpa bernasar pun, Tuhan selalu memberkati kita. Berkat Tuhan senantiasa dialirkan di dalam kehidupan kita. Pengajaran tentang nasar jelas sekali dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Jelas bagi kita, nasar itu bukanlah sebuah kewajiban. Ya, lebih baik tidak bernasar daripada engkau bernasar tetapi tidak menepatinya. Lebih baik tidak berjanji di hadapan Tuhan daripada engkau berjanji kemudian engkau tidak menepatinya. Itulah sesungguhnya pengajaran bagi kita saat ini. Karena itu, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan lidahmu. Sebab acap kali kita begitu mudah mengucapkan janji, tetapi kita begitu sulit untuk menepatinya. Demikianlah apa yang boleh saya bagikan melalui kesempatan ini. Tuhan Yesus sumber hikmat memberkati kita semua. Amin.